wasallam. Karena lewat beliaulah ajaran Islam telah disempurnakan sehingga kita bisa mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Insya Allah sebentar lagi kita akan memulai kajian berguru kita, Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah, dengan tema insya Allah yang akan disampaikan tentang salah dalam melihat dunia. Sebelum kajian kita mulai, ada beberapa aturan kajian online yang harus diperhatikan, karena ini kajian online via Zoom dan ada YouTube ya insya Allah. Adab penuntut ilmu tetap harus diperhatikan, tetap harus mencatat, dan insya Allah di akhir kajian akan ada kuis dari panitia, berhadiah pulsa 50.000 untuk 5 orang insya Allah. Kemudian untuk semua peserta wajib mematikan semua audionya agar tidak mengganggu jalannya kajian. Khusus untuk akhwat diwajibkan untuk mematikan videonya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian para peserta menggunakan username yang jelas, kalau bisa dengan domisilinya berada di mana. Misalkan Aki Diter di Tangsel, gitu. Aki Diter, misalkan terus Aki Fulan di Palembang atau di Pekanbaru. Misalkan. Kemudian insya Allah jika waktu yang mencukupi akan ada sesi tanya jawab yang bisa diberikan Zoom chat setelah Ustadz memberikan materi. Kemudian ada sedikit info tambahan bagi teman-teman yang ingin mengambil kesempatan untuk ladang amal jariah bisa berinfak. Ada 2 kegiatan infak yang bisa kita rekomendasikan. Yang pertama yaitu untuk pembangunan Masjid Al-Hijrah di Pekanbaru. Insya Allah Ustadz Maududi sendiri yang sedang menggalang pembina masjidnya. Nanti insya Allah untuk nomor rekeningnya akan kita share di Zoom chat ya, insya Allah ya. Nanti akan kita kasih juga. Kurang lebih masih butuh dana sekitar 3M lagi kalau tidak salah untuk pembebasan lahannya. Ya? Halo, itu untuk pembebasan lahan ya? Ya. Baik. Jadi dana masih untuk pembebasan lahan ini tadinya butuh sekitar 13M atau 14M. Alhamdulillah sekarang hanya tersisa 3M lagi untuk pembebasan lahan. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua di sini yang hadir bisa bersemangat untuk membantu menyelesaikan tim Ustadz untuk pembangunan Masjid Al-Hijrah ini agar bisa terselesaikan untuk pembebasan lahannya. Yang kedua, bagi teman-teman yang ingin membantu infak operasional untuk DKM Masjid Al-Amanah Bukit Nusa Indah Ciputat, Tangerang Selatan, juga insya Allah nanti nomor rekeningnya akan kita share di Zoom chat. Nanti bisa dilihat dan semoga bisa menjadi ladang amal jariah untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya tanpa memperpanjang waktu lagi karena waktu sudah masuk, kita akan memulai kajian. Mohon disimak dengan baik-baik, disiapkan alat tulisnya. Untuk Ustadz, kami persilakan untuk waktunya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi
هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudaraku saudariku rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal 'Azamah, atas segala limpahan kasih dan sayangnya kepada kita, atas segala curahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Dan sungguh curahan rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala kepada kita tidak pernah berhenti setiap hari di dalam kehidupan kita. Bahkan setiap jam, setiap detik kita bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara. Dan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu sesuatu yang sangat teramat banyak, yang Allah pastikan kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sebagaimana di dalam ayat yang sangat masyhur, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah pastikan bahwa kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan kalaulah kita diperintahkan beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah sebanyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan mampu untuk melakukan itu. Sekiranya satu dari antara nikmat Allah tabaraka wa ta'ala tersebut disuruh kita untuk bersyukur dengan sebuah ibadah, entah tasbih, takbir, tahmid dan yang lainnya, maka semua manusia akan tekor, tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk beribadah sejumlah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tidak akan mampu mengucapkan alhamdulillah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan kepadanya tak terhingga dan tak terhitung. Karena hitungan matematis, kalau ada 1 juta nikmat setiap harinya, harusnya ada 1 juta ibadah, tasbih, takbir, tahmid atau yang lainnya. Kalau ada 1 miliar, berarti harus 1 miliar ibadah dan ketaatan. Bagaimana kalau nikmat tersebut tak terhingga, tak terhitung dan tidak bisa dihitung? Bagaimana cara mensyukurinya? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah tidak menjadikan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah untuk membalas curahan rahmat dan nikmat Allah, karena rahmat dan nikmat Allah tidak akan terbalas. Bahkan apabila kita melihat syariat Allah, kita akan melihat yang Allah berikan kepada kita sangat teramat banyak, yang Allah minta dari kita sangat teramat sedikit. Yang Allah minta dari kita sangat teramat sedikit. Yang wajib untuk kita kerjakan sedikit. Sholat hanya 5 kali sehari dan semalam. Zakat hanya sekali dalam setahun. Puasa hanya hitungan 1 bulan di antara 12 bulan. Itu pun siangnya saja. Tidak terhitung malamnya. Itu pun diperintahkan untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan al-iftar. Berhaji hanya sekali dalam seumur hidup. Alangkah sedikitnya dari yang Allah perintahkan dan Allah wajibkan kepada kita. Sementara curahan rahmat dan nikmat Allah tiada tara, curahan rahmat dan nikmat Allah tidak terhingga dan tidak terhitung.
Itulah Allah tabaraka wa ta'ala yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga kita bisa dan pandai bermuamalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Salam dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, An-Nabiyul Huda wal Rasulul Mustafa, salawatu Rabbi wa salamu alaih, yang telah menyampaikan kepada kita risalah yang ia emban dari Allah pencipta kita. Dan semuanya telah disampaikan. Tidak ada yang kurang. Semuanya telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang tersisa. Dan tidak boleh meyakini ada sesuatu yang belum disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah merekomendasi semuanya sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini agama kalian telah kusempurnakan. Berarti telah sempurna Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu, dan sempurna diajarkan Rasulullah SAW kepada umat dalam bentuk tabligh dan dakwah. Maka tidak ada yang tersisa. Semuanya telah diajarkan, semuanya telah disampaikan. Dan tidak boleh kita ragu dalam keyakinan ini. Bahwa semuanya telah diajarkan oleh Nabi SAW tanpa ada yang ditutup-tutupi, tanpa ada yang disembunyikan, dan tanpa ada yang kurang. Sempurna. Tanpa ada yang kurang. Dan kalau kita benar-benar meyakini bahwa agama ini telah sempurna diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada yang kurang, maka konsekuensinya adalah setiap akan beribadah wajib mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib menunggu perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang telah beliau sampaikan. Karena semuanya telah beliau sampaikan. Tidak ada yang tidak beliau sampaikan. Sehingga ketika seorang muslim akan melakukan ketaatan, merupakan kewajiban untuk mempelajarinya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menunggu perintah pelaksanaannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala tidak ada perintahnya, tidak ada anjurannya, tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang muslim berhenti, tidak melakukannya. Kenapa? Nabi mereka tidak perintah. Nabi Muhammad SAW tidak anjurkan. Nabi Muhammad SAW tidak contohkan. Ini konsekuensi meyakini bahwa agama semuanya telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya sempurna. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikuti agama yang telah diajarkan kepada kalian. Wa la tabtadi'u. Jangan lagi buat hal yang baru. Jangan lagi buat hal yang bid'ah. Sesuatu yang baru yang tidak pernah diajarkan. Faqad kufitum. Semuanya telah dilengkapkan untuk kalian. Semuanya telah sempurna untuk kalian. Tidak ada yang kurang. Semuanya telah disampaikan kepada kalian. Semuanya sudah kelar, sudah selesai disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tinggal mengikuti. Dan itu yang harus kita camkan di dalam hati kita dan sanubari kita. Bahwa ibadah apapun harus mengikuti dan mencontoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada berarti itu bukan ibadah. Walaupun mayoritas manusia di permukaan bumi menyatakan itu adalah ibadah, maka itu bukanlah ibadah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah sampaikan, Nabi tidak pernah ajarkan, Nabi tidak pernah teladankan. Hal ini yang menjadi fondasi dakwah kita. Dan ini yang kita yakini dengan seyakin-yakinnya.
Dan ini yang kita imani dan kita yang ingin kita bawa wafat menghadap Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Manakala ada ibadah yang diamalkan manusia yang Nabi tidak pernah perintahkan dan kita tidak menemukan perintahnya dari Nabi SAW, kita tidak lakukan. Ketika kita nanti ditanya oleh Allah tabaraka wa taala, kita akan menjawab bahwa engkau memerintahkan kami untuk meneladani Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan kami, tidak pernah memerintahkan kami untuk melakukan itu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah diketahui bersama, yang telah diinfokan kepada semua kaum muslimin dan muslimat yang tergabung dalam kajian via Zoom pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah salah dalam menatap dunia. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dunia ini penuh dengan tipuan. Dan kalau kita tidak berhati-hati di dalamnya, kita akan terjerumus ke dalam tipuan-tipuan dunia tersebut. Di dalam Al-Quran, berkali-kali dan dalam beberapa ayat Allah tabaraka wa ta'ala memperingatkan kita akan tipuan-tipuan dunia. Bahaya bahwa dunia ini kenikmatan yang menipu. Di antaranya firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, di akhir surat Luqman, ayat ke-33 kalau tidak khilaf, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wattaqu yawman la tajzi walidun an waladih, la yajzi walidun an waladih, wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai dunia menipu kalian, dan jangan sampai kalian ditipu oleh tukang tipu, yaitu iblis. Nah, di dalam surat Luqman ayat yang ke-33, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Surat Luqman ayat yang ke-33. Wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Ketakwaan yang membawa kalian untuk patuh dan taat kepada perintah dan larangannya. Ketakwaan dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi larangan. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih. Dan takutlah kepada suatu hari di mana seorang ayah tidak bisa memberikan pertolongan apapun kepada anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Demikian juga seorang anak yang dilahirkan tidak bisa memberikan pertolongan apapun kepada ayahnya. Inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu sesuatu yang pasti adanya, hak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian. Jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai menipu kalian orang yang kerjanya menipu dan menipu. Al-gharur, yaitu maknanya adalah syaitan, iblis laknatullahi alaih. Jangan kalian tertipu oleh dunia dan jangan ditipu oleh iblis. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat, sebelum kita lanjutkan masalah tipuan dunia, sedikit kita keluar dari tema, mudah-mudahan bermanfaat.
jika Allah tabaraka wa taala berfirman, la yajzi walidun an waladihi wa la mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Seorang ayah tidak bisa memberikan pertolongan apapun kepada anaknya. Seorang anak pun tidak bisa memberikan pertolongan apapun kepada ayahnya. Tidak ada kemampuan untuk saling tolong menolong di akhirat. Sebagian kaum muslimin bertanya, lalu bagaimana dengan syafaat? Bukankah syafaat adalah pertolongan? Bukankah syafaat adalah pertolongan yang hak di akhirat? Di antara keyakinan yang benar adanya syafaat, di mana para nabi dan para rasul memberikan syafaat, orang-orang saleh memberikan syafaat, para syuhada memberikan syafaat, pertolongan, dan seterusnya dan seterusnya. Para penghafal Al-Quran memberikan syafaat, pertolongan. Dan boleh jadi pertolongan itu dari seorang ayah kepada anaknya, seorang sahabat kepada sahabatnya, seorang anak kepada orang tuanya. Seperti yang ada pada hadis tentang orang yang mati syahid, wafat dalam keadaan syahid, akan memberikan syafaat untuk 70 orang daripada keluarganya. Boleh jadi ayahnya, ibunya, anaknya, saudara-saudarinya, dan kerabat lainnya. Bagaimana menyatukan antara ayat ini dengan keyakinan tentang bahwa syafaat itu hak adanya di akhirat? Jawaban kita adalah, ya, keluar sedikit mudah-mudahan bermanfaat, bahwa hukum asal keadaan di akhirat tidak mampu memberikan pertolongan apapun. Dan itu yang ada dalam ayat ini. Dan itu yang ada di dalam ayat ini. Hukum asal akhirat, seorang tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada orang lain, siapapun dia. Kecuali ketika Allah tabaraka wa taala ingin memuliakan seorang hamba dengan syafaat, maka Allah memberikan kepadanya izin untuk memberikan syafaat. Allah memberikan kepadanya izin untuk memberikan syafaat. Namun, orang yang akan dia berikan syafaat itu bukan sekehendak hati dia. Bukan pilihan orang yang akan memberikan syafaat yang telah diizinkan memberikan syafaat. Semisal Ibrahim, katakanlah, bukan Nabi Ibrahim, Ibrahim dari manusia, dari seorang insan, wafat dalam keadaan syahid, membela agama Allah, dan mendapatkan keutamaan untuk memberikan syafaat, diizinkan Allah memberikan syafaat untuk 70 orang daripada keluarganya. Ketika diizinkan Ibrahim ini, Ibrahim minan nas, diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, bukan asal maunya Ibrahim. Saya maunya fulan, ibu saya, ayah saya, kemudian anak saya, semuanya saya berikan syafaat, kemudian bibi dan tante saya, om dan sepupu saya, tidak bisa. Sehingga maknanya kembali lagi kepada yang tadi, bahwa seseorang tidak mampu memberikan pertolongan apapun. Dipahami? Lalu ketika Allah izinkan seseorang memberikan syafaat, Allah juga yang akan memilihkan untuk dia siapa yang akan dia berikan syafaat. Jadi Allah izinkan kepada fulan daripada yang akan dimuliakan dan diberikan karamah di akhirat. Namun siapa yang akan mendapatkan syafaatnya pun Allah yang memilihkan. Sehingga ayat ini tidak batal dengan adanya syafaat. Karena memang hukum asalnya seorang manusia tidak bisa memberikan bantuan apapun kepada manusia lain. Kecuali dengan dua syarat tadi. Allah mengizinkan dia memberikan syafaat dan Allah mengizinkan si fulan menerima syafaatnya. Wallahu taala alam. Ini sedikit kita keluar dari apa yang ini kita bicarakan, semoga bermanfaat karena berhubungan dengan ayat yang tadi kita bicarakan. Dan kita bacakan. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Inna wa'dallahi haq." Sesungguhnya janji Allah itu hak, bahwa dunia ini akan dihancurkan, dunia ini akan berakhir dan akan tiba suatu masa di mana hari akhir daripada kehidupan dunia. Hari akhirat, hari as-sa'ah, hari kiamat. Di mana itu adalah akhir daripada perjalanan manusia dan perjalanan dunia ini. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian.
Nas ini dari Allah Tabaraka wa Ta'ala tegas, sangat tegas bahwa dunia memiliki tipuan-tipuan. Dunia kalau kita tidak berhati-hati dengannya menipu kita. Dunia ini adalah fata morgana. Yang terlihat kadang tidak sama dengan yang sebenarnya. Maka berhati-hatilah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Ya. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala gandengkan dengan tipuan berikutnya, yaitu tipuan iblis, tipuan syaitan dan bala tentaranya. Dan dia juga makhluk yang sangat ahli di dalam menipu. Bagaimana tidak? Belum lagi Nabi Adam menjejakkan kakinya di permukaan bumi, kerjaan iblis adalah menipu. Dan sampai sekarang menipu terus. Dan dia akan terus menipu. Bayangkan orang yang sudah berusia ribuan tahun. Dan setiap hari ingin menipu dan menipu dan menipu. Berapa lihainya dia dalam menipu manusia? Berapa lihainya? Berapa piawainya dia dalam menipu manusia? Jangankan orang yang hidupnya ribuan tahun untuk menipu. Orang yang kerjaannya menipu selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun saja, kita akan menemukan dia adalah orang yang sangat mahir dalam menipu. Jangankan ribuan tahun. Dan iblis laknatullahi alaih sudah memulai aksi menipunya, dan dia mampu menipu orang yang imannya sekelas ayah kita Adam alaihissalam. Mampu membujuknya, merayunya dengan ucapannya yang manis, akan tapi membawa bencana. Masyaallah muslimin, dunia punya tipuan tersendiri. Iblis punya tipuan tersendiri. Bisakah kita bayangkan kalau kedua-duanya menyatu pada diri kita? Terperangkap dengan tipuan dunia sekaligus tipuan iblis. Karena memang yang paling banyak digunakan iblis untuk menipu manusia adalah dunia dan perhiasannya. Dunia dan perhiasannya akan dijadikan tunggangan oleh iblis untuk menipu kita. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat. Hal yang hampir sama dengannya adalah yang Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan." Allah akhiri dengan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, ketahuilah wahai manusia, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan, senda gurau, sesuatu yang melalaikan, dan perhiasan semata. Wa tafakhurum bainakum, dan saling berpacu, bermewah-mewahan, bermegah-megahan sesama kalian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan saling berpacu banyak baik dalam harta atau pada keturunan. Kama tsalil ghaitsin a'jabal kuffara nabatuh. Dia bagaikan hujan yang Allah turunkan yang membuat para petani benar-benar takjub dengan tanaman-tanaman yang tumbuh. Tanaman-tanaman itu Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikannya dengan menurunkan hujan, namun tanaman itu sangat menakjubkan para petani. Tsumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian dia akan mulai menjadi kuning, menguning. Setelah awalnya menakjubkan para petani, kemudian tiba-tiba dia berubah warna menjadi kuning. Mulai dia hancur, mulai dia rusak, mulai dia
daun yang mengering dan berwarna kuning, thumma yakunu hutama, kemudian menjadi sesuatu yang musnah, sirna, habis, hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat ada adab yang bersangatan, wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan juga ada ampunan dari Allah dan ridhonya. Kemudian Allah tutup dengan ayat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya sebuah kenikmatan yang menipu. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Kembali Allah ulang di dalam ayat ini nasihat untuk kita bahwa kehidupan dunia ini menipu. Dan sebelumnya Allah bicara panjang lebar tentang keadaan mayoritas orang yang hidup di permukaan bumi. Mereka hidup untuk permainan. Mereka hidup untuk sesuatu yang melalaikan, senda gurau. Mereka hidup untuk perhiasan dunia. Mereka hidup untuk perhiasan dunia. Dan yang namanya perhiasan itu bungkus luar, saudaraku. Pembungkus bahagian luar. Ini yang kita dengarkan dari para ulama, bahwa perhiasan itu pembungkus bahagian luar. Sehingga dunia itu perlu dihiasi. Dan orang-orang yang hidup dengan dunia, maka dunia hanya perhiasan luarnya, pakaiannya, pembungkus luar. Jabatan, bungkus bahagian luar. Dan seluruh aksesoris pakaian, jam tangannya, sepatunya, dan yang lainnya pembungkus bahagian luar. Harta bungkusan luar. Itulah dunia. Dan kelak suatu saat bungkus ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Yaitu di hari akhirat. Di hari akhirat seluruh perhiasan dunia ini akan hilang. Kita akan menghadap Allah tanpa jabatan, sehingga tidak ada yang membungkus kita daripada perhiasan. Kita menghadap Allah tanpa harta, dan seluruh perhiasannya. Kita menghadap Allah tanpa pakaian. Yub'atsun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Bagaimana dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Manusia ketika dibangkitkan oleh Allah, yub'atsu yaumal qiyamati hufatan, tidak memakai alas kaki. Hufatan uratan, tidak menggunakan pakaian. Ghurla, tidak dikhitan. Dalam riwayat lain buhma, tidak membawa sedikit pun perhiasan dunia. Seperti ayat yang lain Allah katakan, kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana dahulu pertama kali Allah ciptakan kalian, kalian akan kembali seperti itu. Sebagaimana dulu kita dilahirkan oleh ibu kita. Maka seperti itu kita akan dikeluarkan dari kubur kita. Di yaumil mahsyar. Seperti apa kita dilahirkan? Tak ada orang lahir membawa sandal, tak ada orang yang lahir berpakaian, tak ada orang yang berlahir dalam keadaan makhtun, kecuali khilaf di dalam biografi Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Apakah lahir sudah dikhitan atau dikhitan beberapa hari setelah lahirnya beliau SAW? Ya. Kemudian tidak membawa secuil pun kenikmatan dunia. Harta dunia tidak dibawa sedikit pun. Maka tampillah kita nanti di akhirat dengan siapa kita yang sebenarnya. Kita yang tanpa pembungkus. Bisa difahami apa yang Anda maksud? Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Sekarang ini kita dibungkus dengan pakaian. Manusia dibungkus dengan pakaian. Dia dihormati orang karena dia memiliki jabatan. Dia dimuliakan manusia, dicintai manusia karena dia punya harta. Dia punya sesuatu. Pakaiannya bagus sehingga, tampangnya bagus sehingga disukai dan dicintai manusia. Ketika semua itu dicopot dari dirinya, di hari akhirat tinggallah dia yang sebenarnya. Tanpa harta, tanpa jabatan, maka
dia yang sebenarnya yang akan tampil di yaumil mahsyar. Kalau dia pendusta, pembohong, pezina, pembunuh, koruptor, maka tampil dengan apa adanya. Tapi kalau dia adalah orang yang hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi SAW, rajin melaksanakan sholat, orang yang berbakti, tampil apa adanya. Tanpa ada sedikit pun dunia yang membungkusnya. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan. Wa tafakhurum bainakum. Kebanyakan manusia hidup di permukaan bumi, tafakhurum bainakum. Saling bermegah-megahan. Wa takatsur. Dan saling berpacu banyak, berlomba banyak harta, dan berlomba banyak keturunan. Inilah real kehidupan yang kita saksikan sekarang. Manusia hidup untuk bermain-main. Subhanallah. Permainan kelas internasional. Disaksikan oleh internasional. Hidup untuk bergurau. Enjoy. Hidup untuk berleha-leha. Hidup untuk saling bermegah-megahan. Pacu mobil mewah. Pacu rumah megah. Berpacu pakaian yang terbaik dan termahal. Tas yang terbaik dan termahal. Dan seterusnya dan seterusnya. Berpacu banyak dalam harta. Dan berpacu banyak dalam anak dan keturunan. Dan ini sifat manusia dari dahulu kala. Bahwa anak dan keturunan merupakan hal yang mereka berbangga dengan banyak anak dan keturunan. Namun di zaman kita sekarang, fitrah ini telah dibalikkan oleh orang-orang kufar. Dengan izin Allah tentunya. Orang kufar telah berhasil menghancurkan pola fikir manusia, sehingga fitrah suka anak, suka keturunan, bahagia punya keturunan yang banyak sudah hampir luluh lantak dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Dan itu baru ada beberapa puluh tahun terakhir. Namun manusia sebelum itu sampai manusia yang kita ketahui, ya, maka mayoritas sifat mereka adalah suka punya keturunan yang banyak. Kalau anak tidak salah dan tidak khilaf, ya. Orang tua kita dahulu, anaknya 7, 10, 12. Nah, anak sekarang, kalau dia punya, seorang wanita sekarang punya anak 7, malu dia. Telah dihancurkan generasi. Dan dikotori pikiran kita dengan cukup 2 orang anak saja. Cukup dengan 2 orang anak saja. Subhanallah. Padahal sebenarnya adalah manusia pada dasarnya kalau tidak dirusak fitrah ini, manusia suka punya keturunan yang banyak, bahkan mereka berpacu-pacu banyak sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an. Sehingga melalaikan mereka. Sibuk dengan urusan anak dan membangga-banggakan diri dengan anak dan keturunan, dan jumlah yang banyak daripada anak dan keturunan tersebut telah melalaikan manusia. Namun kemudian Allah katakan semua ini hanya kehidupan dunia, bagaikan sebuah tanaman yang membahagiakan petani. Namun itu sebentar. Sebentar hancur. Karena dia kemudian akan mengering dan kemudian berwarna kuning, kemudian hancur. Itulah dunia. Sehebat apapun kita bahagia dengan dunia yang kita nikmati di permukaan bumi, sekejap dia akan sirna dan kemudian hilang. Dan kemudian hancur. Dan kemudian kita pun meninggalkan dunia beserta isinya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Lalu Allah katakan jangan sampai apa yang tadi dari perhiasan dunia membuat kalian salah pilih. Karena di akhirat akan ada adzabun syadid. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Akan ada azab yang sangat dahsyat dan ada ampunan dari Rabbmu dan ridho. Jangan sampai salah. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian,
Akhirnya kalian masuk ke dalam adzabun syadid di akhirat. Dan tidak berhasil untuk sampai kepada maghfiratu minallahi wa ridwan, ampunan dari Allah tabaraka wa taala dan ridhonya. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu manusia yang salah dalam menatap dunia, salah faham dalam pandangannya terhadap dunia, dan ini yang menyeluruh, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Kita perhatikan, ini yang salah tatap yang menyeluruh. Allah tabaraka wa ta'ala mengajarkan kepada kita di dalam Al-Quran untuk menatap dunia ini kerdil dan kecil. Sedikit. Dan itu yang benar. Rasul juga demikian. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Mendidik kita untuk menatap dunia ini hanya sebuah kenikmatan yang sepele. Dan itu yang benar. Shadaqallahu wa rasuluh. Yang benar itu pasti Allah dan Rasulnya. Namun coba perhatikan kehidupan mayoritas manusia. Jangankan manusia yang tidak berilmu, manusia yang tidak duduk mengaji, manusia yang tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Perhatikan orang-orang yang sudah duduk di majelis ilmu. Perhatikan orang-orang duduk di majelis ta'lim. Perhatikan obrolan mereka, perhatikan omongan mereka. Perhatikan dengan seksama. Kita akan menemukan, demi Allah, mereka tetap menganggap dunia itu besar. Dunia itu banyak. Harta dunia itu banyak. Dengarkan ketika mereka berbicara tentang saudaranya yang punya harta. Bagaimana cara mereka berbicara tentang saudaranya itu? Nampak hati mengagungkan, hati itu melihat banyaknya yang dia dapatkan. Dan mungkin kita sudah tidak sama dengan orang-orang lain. Ya. Kaum muslimin yang tidak mengaji, yang membicarakan para artis, yang membicarakan para bintang orang-orang terkenal dunia. Yang mereka bicarakan hartanya juga. Pemain bola paling kaya, apa kekayaannya, apa fasilitas rumahnya, apa mobilnya. Aktor paling kaya, penyanyi paling kaya. Dan mudah-mudahan ini bukan bahagian daripada pembicaraan kita lagi, insyaallah ta'ala. Tapi paling tidak ada persamaan. Persamaan di mana? Ketika kita berbicara tentang saudara kita yang sudah mengaji, yang punya kelebihan, punya harta berlimpah ruah, punya hotel, punya perusahaan besar, punya perusahaan di luar negeri, nampak pengagungan terhadap harta itu. Bahwa jiwanya masih membesarkan harta. Padahal Allah menyuruh kita memandang dunia itu kerdil. Dunia itu kecil. Dan Allah tegaskan di dalam ayat yang sangat jelas bahwa dunia itu sangatlah kerdil dan kecil. Lihat firman Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Quran. Terdapat dalam surat At-Taubah ayat 38. Al-Quran surat At-Taubah ayat 38. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardh araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Hai orang-orang yang beriman, ada apa dengan kalian? Ketika dikatakan kepada kalian, diperintahkan kalian berangkatlah jihad fisabilillah, itsaqaltum ilal ardh. Kalian berat diri kalian itu ke bumi. Maksudnya kalian malas berangkat. Berat bagi kalian untuk berangkat berjihad fisabilillah. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah.
Apakah kalian sudah sangat ridho kepada dunia dan melupakan akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kenikmatan dunia, tidaklah perhiasan dunia dibandingkan apa yang ada di akhirat illa qalil, melainkan sedikit. Lihat Allah Taala bagaimana menyatakan kepada kita bahwa dunia itu sangat sedikit. Qul mata'ud dunya qalil. Dalam ayat yang lain katakan bahwa kenikmatan dunia itu sedikit. Secuil, sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan akhirat lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat. Review biografi kita masing-masing. Diri kita masing-masing, introspeksi diri, bagaimana kita melihat sebuah mobil mewah. Bagaimana kita manakala bertamu ke rumah saudara kita yang rumahnya megah, besar, mewah. Apa yang kita rasakan? Kalau ketika kita masih takjub dengan harta yang ada, mata kita masih sedikit terbelalak walaupun tidak nampak dengan apa yang kita saksikan, maka kita telah tertipu oleh dunia. Salah paham dalam menatap dunia, salah dalam menatap dunia. Di dalam surah Al-Qasas, Allah berbicara tentang Qarun. Silakan kembali kepada surah Al-Qasas ayat 70-an. Kita buka saja ya. Al-Qasas ayat 70-an. Dan 80. Di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 79 Allah bicara tentang Qarun. Qarun yang memamerkan hartanya. Qarun yang memamerkan hartanya kepada manusia, kepada kaumnya yang hidup di zamannya. Allah berfirman, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka Qarun keluar kepada kaumnya dalam perhiasannya. Maksudnya adalah Fir'aun pamerkan kekayaan. Disebutkan di dalam tafsir bahwa Fir'aun membuat sebuah iring-iringan pamer harta. Qarun membuat sebuah parade yang dia inginkan adalah saya ingin menunjukkan kepada kalian siapa saya dan harta saya. Sebuah pawai pamer harta. Dan pasti apa yang dipamerkan oleh Qarun itu tidak seberapanya apa yang kita lihat dari rumah saudara kita tadi, mobil mewah saudara kita tadi, rumah megah, rumah besar, tidak seberapanya dibanding harta Qarun yang Qarun pamerkan. Mungkin tidak ada 1/1000-nya. Wallahu a'lam. Apabila kita terbelalak dengan hartanya yang tadi kita lihat, mobil mewahnya, rumah megahnya, bagaimana lagi dengan Qarun ini? Kalau kita hadir di sana, bagaimana gerangan yang terjadi dari diri kita? Fir'aun membuat sebuah iring-iringan, sebuah pawai, sebuah parade, dipertontonkan emasnya, berliannya, dan kenikmatan dunia yang dia miliki. Dia ingin tunjukkan inilah saya. Tentu tidak bisa dibayangkan bagaimana megahnya. Ini tidak pernah terjadi iring-iringan seperti ini di permukaan bumi ini. Sejauh yang kita ketahui. Kecuali apa yang telah dilakukan oleh Qarun. Setelah Qarun lakukan pamer harta, pamer dunia tersebut, Allah membagi orang yang melihatnya kepada dua bahagian. Dua kelompok. Kelompok yang pertama, yang salah dalam menatap dunia, dan mungkin boleh jadi di antara orang yang masuk kelompok ini adalah kita.
Orang yang punya sifat seperti ini boleh jadi adalah kita. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'adzim. Berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, andai kita juga mendapatkan dan memiliki apa yang dimiliki oleh Qarun. Sungguh dia telah memiliki jatah yang sangat besar. Nasibnya begitu baik, begitu mujur. Ini kelompok pertama. Dan kelompok yang tidak dicintai Allah dan tidak disukai oleh Allah. Dan apa yang mereka katakan dan apa yang mereka bayang-bayangkan di hatinya, siqa, masaqa, adzam, dibawakan dalam bentuk celaan di dalam ayat. Ini kelompok yang pertama. Melihat harta Qarun, lalu kemudian, waduh, andai saya juga punya. Andai saya juga memiliki. Andai saya juga mendapatkan. Saudaraku, saudariku. Dan mengatakan innahu ladzu hadzin 'adzim. Orang ini telah mujur, telah mendapatkan harta yang banyak, mujur sekali hidupnya. Saudaraku, saudariku. Mari kita introspeksi diri. Inikah kita? Lalu Allah berbicara tentang kelompok yang kedua di ayat yang ke-80. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun. Dan berkata orang-orang yang diberikan ilmu, dan ini orang yang benar dalam menatap dunia. Ini orang yang tidak salah dalam pandangannya terhadap dunia. Dia sudah melihat harta Qarun itu dipamerkan, namun dia tidak tertipu dengan harta itu. Dia tidak merasa bahwa harta itu banyak. Karena mereka adalah orang yang berjalan di atas ilmu yang telah Allah turunkan kepada mereka. Ilmu yang benar. Ilmu yang benar yang mengajarkan kepada kita bahwa dunia beserta seluruh isinya sedikit. Apa kata mereka? Wailakum, celaka kalian. Kalau begitu kalian menatap Qarun dan hartanya, begitu yang kalian inginkan, celaka kalian. Thawabullahi khairun. Pahala yang Allah berikan kepada kalian lebih banyak daripada itu, lebih baik daripada itu. Tidak tertipu sedikit pun dengan harta yang sedang dipajang, harta yang sedang digiring atau dipawaikan untuk dipertontonkan. Itu berjuta-juta lebih hebat daripada pawai presiden di zaman kita sekarang. Yang hanya paling mobil mewah yang nampak dengan pengawalan ketat. Tidak harta yang benar-benar dipajang untuk membuat mata manusia terbelalak. Tapi tetap saja orang yang berilmu tidak menatapnya sebagai harta yang banyak. Subhanallah. Dan mengatakan thawabullahi khair. Pahala yang Allah berikan kepada kalian lebih baik daripada itu, lebih banyak daripada itu. Saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat. Kapan kita akan memiliki hati yang seperti ini? Hati yang benar-benar meremehkan dunia. Seperti tuntunan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau hati kita masih membesarkan dunia, kalau hati kita masih menganggap harta itu banyak, kalau hati kita masih melihat 1 triliun itu banyak, 1 triliun itu banyak, mewah, hebat, kita masih masuk dalam orang yang tertipu dalam menatap dunia. Kerdilkan saudaraku. Kerdilkan dalam pandangan hatimu. Jangan pernah anggap dunia itu banyak dan besar. Karena Allah memerintahkan kita untuk memandangnya sedikit dan kerdil. Kalau kita masih memandangnya banyak dan besar, yakinlah kita tidak akan bisa berinfak dengan baik. Karena kita masih membesarkan harta itu. Nabi kita tercinta Muhammad SAW sebaik-baik uswah. Dan beliau juga menyuruh kita untuk menyepelekan dunia beserta perhiasannya.
Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim mengatakan, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yamin falyanzur bima tarji'." Tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali bagaikan salah seorang di antara kalian mencelupkan satu jarinya ke dalam laut. Falyanzur bima tarji'. Silakan dia lihat apa yang bisa dibawa oleh satu jarinya dari air laut. Dunia beserta perhiasannya bagaikan seseorang yang pergi ke pinggir pantai. Siapapun di antara antum yang sempat pergi ke pantai, ke depannya, praktekkan coba. Masukkan satu jari kita ke air laut dan angkat. Terlihat berapa air yang bisa dibawa oleh satu jari. Itulah dunia. Sementara laut yang tersisa, yang batasnya tidak terlihat, berapa triliun kubik air, kita pun tidak ada yang tahu dan tidak ada manusia yang bisa menghitungnya. Itulah dia akhirat. Lalu bagaimana kita akan menganggap dunia ini besar, dunia ini banyak, perhiasan dunia, harta ini banyak. Kalau kita menganggapnya banyak, kita tidak bisa berinfak. Namun kalau kita selalu menyepelekan, insya Allah tangan ini akan mudah mengeluarkan harta, mengeluarkan infak dan sedekah. Kenapa? Karena kita tidak membesarkannya di hati kita. Dan itulah Nabi kita tercinta Muhammad SAW, yang benar-benar hati beliau tidak pernah membesarkan harta, membanyakkan harta. Sehingga beliau suatu hari berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Hadis sahih dari Imam Muslim. Kata Abu Dzar, suatu sore saya bersama Nabi SAW menatap ke arah gunung Uhud. Siapapun di antara kita yang pernah umrah pasti bisa terbayang sekarang ini seperti apa gunung Uhud. Besarnya gunung Uhud seperti apa, panjangnya seperti apa. Yang kalau tidak salah kata para ulama, kata para ahli ilmu bahwa panjangnya sekitar 16 km. Dan lebarnya sekitar 3 atau 2,5 km. Kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, atara Uhudan? Wahai Abu Dzar, apakah kau melihat gunung Uhud? Kata Abu Dzar, saya melihatnya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apabila gunung Uhud ini Allah jadikan emas, lalu Allah berikan kepada aku emas sebesar gunung Uhud, mungkin Qarun pun tidak memilikinya. Wallahu a'lam. Kata Nabi, kalau gunung Uhud ini Allah jadikan emas, lalu Allah berikan kepada aku. Dan Nabi Anda tidak pernah berdusta. Sekiranya itu terjadi, Nabi Anda akan melakukan apa yang akan ia sebutkan setelah ini. Maka saya tidak ingin berlalu 3 hari, melainkan semuanya saya lakukan seperti ini. Beliau menggerak-gerakkan tangannya, memberikan isyarat, mengambil gunung Uhud, emas dari sebesar gunung Uhud dan diberikan kepada manusia. Saya akan berikan kepada hamba Allah begini, begini, begini. Menggerakkan jarinya, memberikan isyarat, beliau menginfakkan. Dan aku tidak ingin tersisa sedikit pun dari emas sebesar gunung Uhud itu dalam 3 hari. Semuanya habis dibagikan. Ini Rasul kita Muhammad SAW. Dan seperti yang tadi Ana katakan, bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Sekiranya memang Allah berikan emas sebesar gunung Uhud, itu yang akan beliau lakukan. Beliau asdaqun nas. Manusia yang paling jujur di permukaan bumi. Kenapa demikian? Karena beliau memandangnya remeh dan sepele. Berbeda dengan kita yang menatapnya banyak dan besar.
Maka saudaraku, saudariku, saya menasihati diri saya sendiri. Berusaha menasihati diri saya. Dan berlatih. Dan mengajak saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat untuk berusaha dan berlatih. Untuk selalu menatap dunia itu remeh, sepele, remeh dan sepele. Jangan pernah kita itu merasa, wow, menatap dunia, wow, lalu kita takjub, lalu kita merasa, Masya Allah, begini. Jangan. Bahkan ini adalah saatnya untuk mempraktekkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita melihat dunia beserta isinya, kemewahan yang terlihat, ingat ayat ini. Dan sepelekan dia. Justru ketika bertemu dengan hal yang seperti itu, saatnya kita latihan dan diuji. Apakah kita akan termasuk kepada orang-orang yang seperti kelompok pertama yang menginginkan, mengidam-ngidamkan, berandai-andai punya dan memiliki, atau kita termasuk orang yang tak peduli kepada itu. Yang ingin dicari adalah thawabullah, pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat, ana yakin dan percaya bahwa semua antum sangat familiar dengan hadis tentang pahala salat sunat fajar. Di mana Nabi SAW bersabda, raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mana harta qarun dibandingkan pahala salat sunat fajar? Bisa dibandingkan? Dan apa yang dikatakan Nabi SAW dalam pahala salat sunat fajar itu bukanlah dusta. Bukanlah kalimat motivasi. Yang salat fajar, dan Allah terima salat fajarnya sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia telah memiliki kekayaan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namun dia tidak terima sekarang, nanti dia terimanya. Saya selalu mengatakan, manakala kita lebih memandang, mata kita lebih tertarik kepada mobil mewah, entah apa namanya, Ferrari kah atau apakah namanya, lebih tertarik mata kita melihat itu dibanding melihat orang yang sedang sujud, kita tidak mengerti agama yang benar. Dan kita telah tertipu oleh dunia. Karena akan bermula dari membesarkan dunia, kita akan tertarik. Akan ditarik oleh iblis untuk kemudian melakukan hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang membuat kita sibuk dengan urusan dunia dan kurang peduli kita kepada akhirat. Di dalam hadis yang sahih juga riwayat Imam Muslim, Nabi bertemu dengan dan para sahabatnya menemukan seekor kambing mati, bangkai. Dan cacat di bagian telinganya, di mana telinganya kecil. Nabi memegang telinga itu dan berkata, kambing sudah jadi bangkai. Kambing cacat di telinganya. Sehingga tidak normal telinganya sangat kecil. Dipegang oleh Nabi telinga yang cacat itu. Dan bertanya kepada para sahabat, siapa yang mau membeli ini dariku 1 dirham? 1 dirham ya sekitar 35.000, 50.000. Uang yang menurut kita tidak terlalu banyak. Siapa yang mau membeli ini dariku 1 dirham? Para sahabat mengatakan, untuk apa ya Rasulullah? Gunanya untuk apa bagi kami beli itu dari Anda 1 dirham? Lebih kurang begitu ya terjemahan bebas. Artinya, ini terlalu remeh untuk dibayar dengan 1 dirham. Terlalu mahal kalau kita harus beli telinga kambing yang cacat itu 1 dirham. Tidak ada gunanya. Kambing saja ketika hidup cacat. Apalagi sudah jadi bangkai seperti ini. Artinya, sahabat meremehkan, menghinakan hal tersebut sehingga tidak layak diberikan uang 1 dirham untuk membelinya.
Ketika itu Nabi SAW mendidik kita umatnya dengan mengatakan, demi Allah, dunia di sisi Allah lebih hina daripada ini di sisi kalian. Dunia di sisi Allah lebih hina daripada ini di sisi kalian. Bagaimana kalian menghinakan ini, Allah lebih menghinakan dunia lebih daripada ini. Inilah dia Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW yang kita selalu mengatakan ingin kembali kepada Al-Quran dan sunnah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Saudaraku, kembali kepada Al-Quran dan sunnah tidak hanya sekedar membenarkan kaifiat dan gerakan salat dan bacaan salat. Walaupun itu sangat penting. Kembali kepada Al-Quran dan sunnah tidak sekedar mempelajari ilmu tentang puasa haji yang benar. Walaupun itu sangat teramat penting. Yang ini juga sangat penting. Karena percaya tidak percaya, penyebab utama manusia terjerumus ke dalam dunia yang melalaikan mereka, justru menjerumuskan mereka adalah gara-gara ini. Ini penyebabnya. Maka mari kita tidak salah dalam menatap dunia. Suatu hari saya berada di sebuah negeri di mana kawasan itu terkenal dengan kawasan tempat orang-orang kafir mewah hidup. Hidup di dalamnya sebagian kaum muslimin dan muslimat, tapi jumlahnya minoritas. Dan ana berusaha mendidik hati dengan ayat-ayat yang seperti ini. Qul mata'ud dunya qalil. Kalian sedang menikmati dunia yang mewah-mewah ini sedikit. Lalu ana membacakan firman Allah tabaraka wa taala. Qul lil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Katakan kepada orang-orang kafir, kalian suatu saat akan dikalahkan dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Agar hati itu tidak merasa, wah, orang-orang kufar diberikan kemewahan yang wah, luar biasa. Jangan sampai mata kita tertipu, saudaraku, saudariku, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kita ambil dari surat At-Taubah ayat yang ke-55. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-55, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Maka jangan kalian takjub, jangan membuat kalian takjub harta-harta mereka dan anak-anak mereka. Harta mereka, orang-orang kufar, jangan membuat kalian takjub. Anak-anak keturunan mereka, jangan membuat kalian takjub. Kenapa? Lihat hakikat yang sebenarnya. Tidak sesuai dengan apa yang kita pandang. Tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Tidak sama. Yang sebenarnya adalah innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala ingin mengadab mereka dengan harta dan anak tersebut dalam kehidupan dunia. Lihat hakikat. Rabb Anda tidak pernah berkata salah. Bukan Allah namanya kalau salah. Harta yang ada pada orang kufar itu bukan kenikmatan bagi mereka. Bahkan itu adalah azab. Ini yang Allah katakan kepada kita.
Ini yang Allah sebutkan kepada kita. Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu. Allah ingin mengadab mereka dengan anak-anak mereka dalam kehidupan dunia. Dan di akhirat lebih lagi. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Suatu saat mereka akan menghembuskan napas mereka dalam keadaan kafir. Sehingga di akhirat, di neraka untuk selama-lamanya dengan adab yang lebih dahsyat. Tapi yang berhubungan dengan dunia adalah kita melihat orang itu nikmat. Padahal orang itu menderita. Harta bagi orang-orang kufar adalah cara Allah untuk mengadab mereka. Cara Allah untuk membuat mereka teraniaya. Bukan untuk membuat mereka justru merasa nikmat, merasa nyaman dan semacamnya. Maka jangan salah lihat, jangan salah pandang. Allah yang maha tahu, bahkan Allah yang mengaturnya, telah mengatakan kepada kita, mereka teraniaya dengan adab mereka. Mereka teraniaya dengan harta mereka itu. Bukan justru mereka bisa menikmati harta itu, tidak. Mereka akan dipenuhi oleh rasa gerisah, rasa resah, rasa tidak aman, sehingga mereka membutuhkan pengawal-pengawal pribadi yang sangat banyak. Mereka membutuhkan sarana pengamanan yang berlipat ganda. Mereka juga dirongrong oleh orang-orang lain yang selalu mengincar hartanya. Mereka dirongrong oleh orang-orang lain. Sekiranya mereka tidak memberikan harta itu, mereka akan terancam nyawa dan semacamnya. Dan hidup mereka selalu dihantui oleh ketakutan, kecurigaan dan semacamnya. Anak-anak mereka bukanlah penyejuk hati, tapi justru pemberi duka dan penetes air mata. Ini yang Allah katakan kepada kita. Bahwa harta mereka itu membuat mereka menderita. Maka jangan kita merasa bahwa mereka bahagia dengan harta mereka yang melimpah ruah itu. Mereka mendapatkan nikmat yang luar biasa, kenyamanan yang luar biasa dengan harta mereka yang melimpah ruah itu. Justru harta mereka yang melimpah ruah itu Allah gunakan untuk mengadab mereka. Istirahat mereka akan kurang karena harta. Kesehatan mereka akan berkurang karena harta. Dan yang lainnya dan yang lainnya. Hanya Allah yang tahu apa yang Allah perlakukan kepada mereka. Namun wajib kita yakini, harta bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah adalah azab dan bukan kenikmatan. Karena Allah tegas mengatakan liyu'adzibahum. Allah ingin mengadab mereka biha dengan harta tersebut, dengan anak dan keturunan tersebut. Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat. Harta yang akan memberikan kenikmatan hanya harta yang ada pada orang yang saleh. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, ni'mal mal as-salih ma'al abdi salih. Harta yang baik itu apabila berada pada seorang hamba yang saleh. Harta itu baru akan dinikmati oleh orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Namun kalau berada pada orang-orang yang durhaka kepada Allah, justru azab bagi mereka. Sering sekali sebagian kaum muslimin mengidam-ngidamkan harta orang tersebut dan membayang-bayangkan dia akan mendapatkan nikmatan harta manakala harta itu dia miliki. Ana katakan bahwa Anda mengidam-ngidamkan harta dan Anda tidak tahu penderitaan yang mereka dapatkan karena harta itu. Sekiranya Anda tahu penderitaan yang mereka dapatkan karena harta itu, mungkin Anda tidak akan mengidam-ngidamkannya. Paham apa yang Anda maksud? Kadang-kadang seorang manusia membayang-bayangkan dia hidup dengan harta saudaranya yang berlimpah.
Tapi yang dibayangkan oleh dia hanyalah hartanya saja. Dia tidak tahu penderitaan mereka. Sungguh telah berkata kepada saya, salah seorang yang kita kenal, dari orang yang hartanya Allah mudahkan, ia berkata, demi Allah, pahitnya mencari rezeki tidak sebanding dengan menikmati rezeki itu. Pahitnya mencari harta tidak sebanding dengan manisnya menikmati harta itu. Dan saya yakin saudara kita ini jujur dalam ungkapannya. Dan orang yang bukan orang yang hanya membayang-bayangkan, tapi pelaku peristiwa. Ketika seseorang membayangkan hartanya yang banyak, hidup dalam, dia hanya membayangkan nikmatnya saja. Dan itu mustahil. Allah berikan harta yang berlimpah tanpa ada kesusahan dan penderitaan. Besarnya harta berbanding dengan besarnya penderitaan yang akan dialami. Besarnya tanggung jawab yang akan dialami. Besarnya rasa resah dan gelisah yang akan dialami. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu di antara poin yang kita katakan manusia salah tatap. Manusia salah lihat. Ya. Yang ketiga, dan mungkin yang dengannya kita jadikan bahasan terakhir, sering sekali manusia berhadapan dengan harta, seolah-olah dia tidak akan meninggalkan harta itu. Hatinya seolah-olah dia akan bersama harta itu selamanya. Sebenarnya secara teori dia tahu dia akan meninggal. Semua manusia tahu itu. Secara teori dia tahu dia akan meninggalkan harta itu. Dia akan berpisah dari dunia beserta isinya. Suatu saat dia akan pergi meninggalkan dunia, meninggalkan apa yang dia punya, meninggalkan siapapun yang dia cinta. Secara teori manusia tahu. Namun praktek berbeda. Banyak orang ketika berhadapan dengan harta, seolah-olah harta itu akan bersama dia selama-lamanya. Oleh karena itu Allah sering mengingatkan kita akan kematian. Agar kita selalu ingat mati, bahwa harta ini akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa dari harta itu hanya satu. Harta yang kita infakkan. Selainnya tidak akan kita bawa. Tidaklah untukmu dunia, wahai Bani Adam, kata Nabi SAW, kecuali apa yang kau makan. Dan apa yang kau pakai, dan apa yang kau infakkan. Berarti milik kita daripada dunia ini sebenarnya bukan apa yang ada. Bukan harta kita yang menumpuk-numpuk. Bukan rekening kita yang membengkak, bukan itu milik kita. Milik kita daripada dunia yang kita makan. Dan dia pun keluar di pagi hari dalam bentuk yang kita ketahui. Dan apa yang kita pakai. Dan dia pun akan lusuh. Dan apa yang kita infakkan, kata Nabi SAW. Itulah milik kita daripada dunia. Manakala ditumpuk dan tidak diinfakkan, tidak akan menjadi milik kita. Kenapa? Akan kita tinggalkan. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan, yaitu maut. Maksudnya adalah kematian. Dalam riwayat lain, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Hadimil ladzat. Dalam riwayat hadim, penghancur. Dalam riwayat lain, hadim, pakai dzal, pemutus. Perbanyak oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan, yaitu maut.
Kalau kita praktekkan ini dalam kehidupan kita, ketika kita pegang harta, jangan pandang harta itu milik kita untuk selamanya. Ini hanya sesaat. Yang kita punya dari harta itu hanya yang kita infakkan. Selain yang kita infakkan pasti ditinggal. Nggak ada tersisa, tidak. Baik kita berikan kepada orang lain sehingga tinggal pada orang lain, atau kita tinggalkan ketika kita tutup usia. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini dari materi yang kita berikan pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat, dan kita berusaha mendidik diri kita, mendidik hati kita untuk sesuai dengan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sampaikan, apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Dan ketahuilah bahwa dunia adalah penyebab banyaknya manusia terjerumus ke neraka. Kalau kita tidak berhati-hati dan kita tidak berlatih untuk sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Rasulullah SAW inginkan, maka kita khawatir kita termasuk orang-orang yang terperosok ke dalam dunia dan tertipu oleh dunia, sehingga rela melakukan yang haram demi dunia, dan kemudian dunia hanya kita tumpuk-tumpuk, dunia hanya kita jadikan sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Maka mudah-mudahan materi ini bermanfaat, terutama bagi yang berbicara. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Kita kembalikan kepada akhuna yang membawa acara. Silakan. Kita kembalikan kepada host, silahkan. Oh iya, syukur Ustadz atas materinya yang sangat bermanfaat. Insyaallah bagi kita. Alhamdulillah udah ada beberapa pertanyaan nih Ustadz yang sudah masuk ke kami. Yang pertama adalah Bismillah. Bagaimana cara kita melatih diri supaya tidak merasa takjub dengan melihat perhiasan dunia? Apa yang harus dilakukan? Jazakallahu khair. Ustaz. Ustaz terdengar tidak Ustaz untuk pertanyaannya? Silakan. Sudah terdengar. Coba diulangi lagi. Oke, pertanyaan pertama. Bismillah, bagaimana cara kita melatih diri supaya tidak merasa takjub dengan melihat perhiasan dunia? Apa yang harus dilakukan? Jazakallahu khair, Ustaz. Baik. Latihan. Selalu hati itu dilatih untuk ingat akhirat. Selalu hati itu dilatih untuk menatap dunia itu kerdil. Perhatikan ketika tampil di hadapan kita dunia, baik tampilnya dengan sesuatu yang bisa kita lihat, atau tampilnya dengan sesuatu yang bisa kita baca. Misalnya, qadarullah kita terbaca manusia terkaya di Asia misalnya. Atau yang kita dengar dengan telinga kita, orang sedang berbicara tentang kekayaan seseorang. Baik terlihat oleh mata, langsung dari orang-orang yang memiliki kekayaan, mungkin rumahnya, mungkin hartanya, mungkin kendaraannya, dan semacamnya. Ya. Atau terlihat oleh mata dengan membaca sesuatu, melihat sesuatu di media-media, ya, terlihat, atau terdengar orang berbicara tentang harta. Ketika itu hati kita berlatih. Itu yang tadi kita katakan, mari kita berlatih untuk selalu mengkerdilkan harta itu, dan selalu memandang bahwa pahala, berlatih untuk memandang pahala lebih besar daripada harta itu.
Latih diri untuk setelah selesai sholat fardu, meyakini bahwa kita telah memiliki harta yang lebih banyak daripada dunia berserta isinya. Jangankan sholat fardu, sholat sunat fajar saja, pahala yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar daripada dunia dan jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu pahala sholat sunat. Apa yang Allah berikan kepada kita dengan pahala sholat fardu? Pasti lebih hebat. Karena sholat fardu lebih dicintai dan lebih diridhoi Allah. Dan pahalanya lebih besar daripada sholat sunat. Kalau sholat sunat saja yang akan Allah berikan kepada kita lebih baik daripada dunia dan seisinya, bagaimana dengan sholat fardu? Itu yang harus kita selalu tanamkan, berlatih untuk menanamkannya dalam diri, sehingga harta dunia ini tidak menipu kita. Begitu ada orang yang pamer harta, hati kita berkata, itu harta yang sedikit. Yang di akhirat lebih banyak daripada itu. Sayang kalau hartamu yang sedikit membuat engkau tidak bisa mendapatkan akhirat. Ya. Wah, ini sedikit. Insya Allah yang ada di akhirat dari janji-janji Allah lebih banyak daripada itu. Seperti itu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Melatih diri pada saat di mana dunia ditampilkan kepada kita, latihan untuk mengkerdilkannya. Latihan untuk tidak menganggapnya sesuatu yang besar. Namun hati kita selalu ingat kepada akhirat ketika itu. Selalu larikan kepada akhirat ketika itu. Selalu bawakan kepada kenikmatan yang ada di akhirat. Di dalam surga, kata Nabi SAW, dalam hadis yang sahih dari Tirmidzi, la mawdi'u sawfi ahadikum fil jannati khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat untuk meletakkan cambuk kalian di akhirat nanti di dalam surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bisa kita bayangkan kenikmatan surga. Di surga itu ada tempat untuk meletakkan cambuk. Tempatnya itu saja, salah satu peralatan yang ada di dalam surga, itu saja lebih baik daripada dunia seisinya. Wallahu, dan demi Allah, Allah itu lebih jujur dalam berbicara. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur perkataannya daripada Allah? Ini yang harus kita selalu hadirkan. Hati kita dididik untuk selalu membesar-besarkan akhirat, membesar-besarkan dunia, dan selalu hadirkan kepada kita walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik, akhirat jauh lebih kekal. Dan memperbanyak diri untuk duduk di majelis-majelis ilmu yang mengingatkan kita kepada akhirat. Membaca buku-buku yang selalu memberikan kepada kita keutamaan tentang akhirat. Dan berbicara tentang hakikat dunia yang fana ini. Maka caranya latihan, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Ya seperti yang tadi kita katakan, di saat ada tampil kepada kita dunia berserta isinya, baik terlihat atau terdengar, maka ketika itu lawan dengan keyakinan kita bahwa itu kerdil, ini kerdil, jangan tertipu. Wallahu ta'ala alam. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Pertanyaannya, Ana mau bertanya, bagaimana sikap kita dalam menanggapi bahwa anak harta adalah ujian Allah pada setiap hambanya, agar kita bisa menjalankan semua itu sesuai yang diinginkan Allah. Sudah pasti. Ini jawaban saya mirip dengan jawaban yang pertama, berlatih. Karena memang harta itu sudah pasti ujian. Dan untuk selamat dalam ujian tersebut, Nabi telah ajarkan caranya. Yaitu harus kita perhatikan dari mana kita dapat dan untuk apa kita belanjakan. Kalau ingin selamat dalam ujian harta, yang akan Allah tanyakan tentang harta itu, min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan harta itu? Dan kemana dia gunakan? Untuk apa dia belanjakan? Yakinkan bahwa harta adalah ujian untuk kita. Dan ujian harta itu
Manakala kita diberi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ditarik oleh iblis untuk mendapatkan dengan cara yang haram, atau untuk membelanjakannya untuk sesuatu yang tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau harta itu membuat kita ujub, sombong, congkak, membusungkan dada di hadapan manusia karena kita punya harta. Memamerkannya kepada manusia sebagaimana Qarun melakukan itu. Walau dalam skala kecil tapi sama-sama mamer. Sama-sama pamer harta. Dan yang seperti ini adalah orang yang terjerumus ke dalam jebakan harta, fitnah harta. Ketika dia tidak peduli dari mana dia dapatkan. Dan dia tidak peduli kemana dia belanjakan. Kemudian anak, jadikan anak itu penambah ibadah dan ketaatan kepada kita. Dan jangan patuhi dia, jangan kabulkan keinginannya yang itu adalah sesuatu yang tidak diridhoi, yang tidak dicintai oleh Allah. Di situ letak ujian anak. Karena kita mencintainya. Dan seringkali karena cinta kita kepada anak, permintaan anak, kalau walaupun kita tahu itu tidak benar, itu tidak boleh, itu haram, kita penuhi permintaan anak itu. Kita tidak bisa menolaknya karena kita terlalu cinta dan sayang kepadanya. Maka jangan sampai anak itu menambah pundi-pundi maksiat kita kepada Allah. Justru anak itu diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita tarbiyah ke jalan ketaatan sehingga menambahkan pundi-pundi amal saleh. Pundi-pundi pahala, walau kita sudah wafat. Setiap anak berbuat salah, tegur. Walaupun mereka kemudian marah, karena kita menegurnya, kita mengambil darinya sesuatu yang batil yang dia kerjakan. Biarlah kita anak menangis, gara-gara kita tarbiyah di atas jalan yang hak, dibanding dia membuat kita menangis di yaumil hisab. Begini berhadapan dengan harta dan begini berhadapan dengan anak, agar kita selamat daripada fitnah harta dan anak tersebut. Dan latihan. Ini kita sebutkan, bukan berarti setelah kita sebutkan, kita fahami, kita urusan selesai. Tidak. Ini perjalanan panjang sampai akhir hayat kita. Nah. Silahkan. Untuk pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya untuk Pak Ustadz. Amin. Nah. Tadi dikatakan hukum asal di akhirat tidak bisa memberikan manfaat apapun kecuali jika Allah ingin memberikan kemuliaan kepada orang tersebut. Allah akan inginkan kepadanya syafaat. Orang yang seperti apa yang akan mendapatkan syafaat di akhirat, dan orang seperti apakah yang bisa memberi syafaat? Jazakallahu khairan Ustadz. Baik. Yang memberikan syafaat, seperti yang telah kita sebutkan juga tadi, para nabi dan para rasul akan memberikan syafaat. Orang-orang soleh akan memberikan syafaat. Para penghafal Al-Quran akan memberikan syafaat. Orang yang wafat dalam keadaan syahid, dapatkan pahala syahid, akan memberikan syafaat. Ya, sebagaimana yang datang dalam riwayat-riwayat yang sahih, yaitu Allah memuliakan mereka dengan mengizinkan mereka memberikan syafaat. Bahkan sahabat yang soleh pun akan memberikan syafaat. Sahabat yang soleh, kita bersahabat dengan orang soleh, ketika dia soleh, ada kemungkinan orang soleh itu diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memberikan syafaat, dan boleh jadi kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW berkata bahwa penduduk surga adalah orang-orang yang paling setia dalam persahabatannya. Ketika mereka sudah sampai di surga, mereka bertanya, wahai Robku, wahai Rob kami, tidak nampak oleh kami sahabat-sahabat kami di dunia yang dulu kami sholat dan puasa bersama mereka. Namun mereka tidak bertemu di surga. Tidak bertemu oleh kami, tidak kami temukan mereka di surga. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata, pergilah kalian ke neraka, cari mereka dan bawa mereka ke surga.
Subhanallah. Maka penduduk surga pun mencari mereka ke neraka. Bagaimana jangan difikirkan. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha bisa atas segala sesuatu. Bagaimana penduduk surga turun ke neraka untuk mencari penduduk neraka, sahabat-sahabat mereka dari penduduk neraka, jangan difikirkan. Tak bisa kita memikirkannya. Semua kuasa ilahi. Maka diizinkan untuk penduduk surga untuk mencari sahabat-sahabatnya. Yang dulu di dunia bersama mereka sholat, puasa. Berarti bersahabat di masjid. Bersahabat dalam ibadah. Orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala izinkan untuk mendapatkan bantuan sahabat mereka dari penduduk surga, bahagian wajahnya tidak dimakan oleh api. Di saat penduduk surga pergi mencari. Itu menunjukkan bahwa mereka dapatkan izin dari Allah, mereka mendapatkan restu dari Allah untuk mendapatkan pertolongan. Namun, sahabat mereka juga, yang mereka di dunia, sholat bersama, puasa bersama, ibadah bersama, bermajlis ilmu bersama, namun Allah tidak izinkan untuk mendapatkan syafaat, wajah mereka tidak dikenali. Sehingga ketika sahabat-sahabatnya melewati mereka, mencari, mereka tidak dikenal. Wah, saya tidak kenal. Padahal itu sahabatnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi sahabat soleh pun akan diizinkan untuk memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya ketika di dunia. Dan ini salah satu manfaat bersahabat dengan orang-orang soleh. Membangun persahabatan, menjalin persahabatan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang rajin beribadah, rajin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Siapa orang yang akan menerimanya? Dia adalah orang yang Allah ridhoi. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. Dan tidak akan mereka memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Orang-orang yang telah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang akan mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada spesifikasi khusus sejauh yang Anda tahu, ya, semuanya kembali kepada kehendak ilahi, dan Allah yang maha adil untuk keputusannya, dan semua keputusan yang tidak ada yang keliru, dan tidak ada yang salah, dan tidak ada yang menzolimi. Dan salah satu kata para ulama yang akan membuat Allah ridho kepada kita, dan salah satu yang paling penting yang membuat Allah ridho kepada kita adalah ahlu tauhid, orang yang bertauhid. Orang yang dalam hidupnya selalu mengamalkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha keras untuk menjauhi diri daripada syirik. Dan di antara orang yang akan bahagia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad adalah orang yang rajin bersalawat kepadanya. Itu untuk Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Namun orang-orang itu dipilih oleh Allah. Allah yang akan memilihnya. Dan Allah yang maha tahu siapa yang akan berhak untuk mendapatkan syafaat tersebut. Tidak didetailkan seperti yang akan memberikan syafaat. Yang akan memberikan syafaat detail. Ya. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, kurang terjawab. Mungkin ada sekitar, cuma tinggal ada 2 pertanyaan lagi nih Ustaz yang akan kita tanyakan. Silakan. Yang pertama ini, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saya bekerja di Laut Kalimantan dengan meninggalkan keluarga, anak, istri, dan orang tua selama 4 minggu. Lalu bertemu kembali dengan keluarga 4 minggu berikutnya. Apakah saya menjadi orang yang tidak bersyukur jika memutuskan untuk mencari lokasi pekerjaan lain agar bisa lebih dekat dan bertemu dengan keluarga saya setiap harinya? Jadi bisa ada kesempatan juga untuk datang ke kajian dekat rumah dan lain-lain, walaupun mendapat gaji yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan bekerja di laut. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khair. Perkara Anda akan bekerja di tempat yang jauh, meninggalkan keluarga selama 1 bulan lebih kurang. Dan perkara kemudian Anda memilih pekerjaan yang lebih dekat dengan keluarga sehingga bisa bertemu setiap hari, ini urusan dunia. Dan urusan dunia
Semuanya pada dasarnya mubah. Semuanya pada dasarnya adalah mubah. Boleh diambil, boleh ditinggalkan. Boleh Anda ambil pekerjaan yang 1 bulan bekerja, 1 bulan libur, 1 bulan bekerja, 1 bulan libur. Dan boleh juga Anda tinggalkan. Karena dia pekerjaan dunia murni. Boleh Anda ambil pekerjaan yang dekat dengan keluarga, bisa setiap hari bertemu, bisa setiap hari mentarbiyah, mendidik anak bersama istri, bisa setiap hari berbakti kepada orang tua. Boleh juga Anda tinggalkan pekerjaan tersebut maksudnya. Karena dunia murni. Wallahu ta'ala alam. Jadi istikharah saja mana yang lebih baik untuk Anda. Adapun soal banyak dan sedikit relatif sebenarnya. Kalau dilihat dari angka-angka memang lebih banyak yang di laut dibanding yang sekarang yang akan kita ambil yang di dekat rumah kita, di kampung kita. Tapi sebenarnya dunia itu relatif. Sering kita dengarkan nasihat orang tua tentang dunia, harta dunia, sedikit cukup, banyak juga tidak berlebih. Itu kita saksikan. Siapapun di antara kita yang sekarang menyimak kajian ini secara langsung, saya yakin dan percaya, kita pernah mengalami masa-masa hidup di mana penghasilan bulanan kita mungkin jauh dibanding apa yang kita hasilkan sekarang. Yang dimudahkan Allah kita hasilkan sekarang. Mungkin yang sekarang ini 10 kali lebih banyak atau 20 kali lebih banyak daripada yang dulu. Semoga bisa difahami apa yang saya maksud. Kita ini, sekarang ini penghasilan kita sebulan sekarang segini. Dulu 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, penghasilan kita jauh lebih banyak, jauh lebih sedikit. Yang sekarang ini mungkin 10 kali lipatnya atau 20 kali lipatnya. 20 tahun yang lalu. Tapi coba lihat. Rasanya enjoy juga. 20 tahun yang lalu kita hidup dengan gaji segitu. Cukup-cukup juga untuk kehidupan kita. Yang sekarang pun tidak berlebih. Seharusnya, kalau sudah 20 kali lipat dari kehidupan kita yang dulu, harusnya kan tersimpan begitu banyak. Karena kelipatannya luar biasa, atau tidak tersimpan juga. Habis juga untuk kebutuhan, keperluan ini dan itu dan semacamnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, jadi istikharah saja. Dunia itu plus dan minus. Ana selalu sampaikan kepada kaum muslimin, lihat baterai. Semua kita tahu baterai, ada plusnya, ada minusnya. Itulah dunia. Apapun yang kita ambil, apapun yang kita pilih, ada nilai plusnya, ada nilai minusnya. Yang tadi ke laut, plusnya adalah gajinya berlebih. Minusnya jauh daripada keluarga. Dan ini juga bagian daripada penderitaan. Minusnya berhadapan dengan udara laut dan cuaca laut. Ini juga penderitaan. Minusnya ada di sini, plusnya ada di sini. Kalau kita ambil kerjaan yang dekat keluarga, plusnya ada di sini. Bertemu dengan keluarga itu adalah nikmat. Setiap hari bertemu anak, bergurau dengan anak, mengajak anak ke masjid, menghadiri kajian-kajian. Ini adalah nilai yang plus daripada keputusan ini. Minusnya, jumlahnya tidak sebanding dengan, tidak sama dengan kalau kita tetap bekerja di pekerjaan lepas pantai itu, kalau atau ke laut itu. Wallahu a'lam. Jadi dunia seperti itu. Kemanapun kita pergi, ada nilai plusnya, ada nilai minusnya. Kemanapun, dimanapun, menjadi apapun. Tinggal bagaimana kita mengambil keputusan yang terbaik. Wallahu ta'ala. Nah. Pertanyaan terakhir Ustadz, untuk kesempatan hari ini insya Allah. Ini kurang lebih sama tentang pekerjaan juga nih Ustadz. Bismillah Ustadz, Ana mau bertanya. Ana bekerja sebagai desain grafis di kantor. Kadang mengharuskan Ana memasang foto akhwat yang tidak menggunakan hijab atau berpakaian syar'i. Kadang juga Ana diminta untuk mengedit video yang menggunakan musik untuk promosi.
hati ana sudah menyelisihi hal ini. Dan kadang ana sudah menyampaikan hal keberatan ana kepada pimpinan ana. Bagaimana hukum ana yang masih mengerjakan hal itu, Ustaz? Mohon pencerahannya. Tetap dosa. Antum yang tetap mengerjakan setelah, dan antum tahu tetap dosa. Walaupun hati sudah mengingkari. Ya. Tidak bisa dihindari. Dan itulah salah satu ujian dunia. Berani nggak kita meninggalkan itu? Salah satu fitnah dunia itulah. Kita sudah tahu itu haram. Namun kita berat meninggalkan pekerjaan itu disebabkan gaji. Ya. Akhirnya kita merasa diri kita terpaksa. Mudah-mudahan Allah ampuni, terpaksa. Iya kalau Allah ampuni, kalau tidak. Kita tahu di akhirat. Kita berargumentasi kepada Allah bahwa orang ini yang ngajak saya, orang ini yang nyuruh saya. Namun Allah tetap berikan azab kepada orang tersebut. Dan ketika dia minta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang nyuruhnya, orang-orang yang memerintahkannya bilang, kami tidak tanggung jawab. Tanggung masing-masing. Kenapa kalian mau diajak? Kenapa kalian mau disuruh? Kami pun akan mempertanggung jawab amal kami masing-masing di hadapan Allah. Dan kita sudah disampaikan oleh Allah Taala di dalam Al-Quran tentang masalah ini. Sehingga di akhirat kelak, kita akan bertengkar hebat bersama orang-orang yang seperti ini. Pimpinan akan bertengkar hebat dengan bawahannya. Rakyat akan bertengkar hebat dengan pemimpinnya yang menyuruh mereka untuk berbuat maksiat. Yang diikuti akan bertengkar dengan yang mengikuti. Dan Allah sampaikan itu di dalam Al-Quran. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنكُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا. Yang intinya adalah orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang telah mengikuti mereka. Sehingga orang-orang yang mengikuti menyesal. Andai kami dulu di dunia, kami akan berlepas diri daripada kalian di dunia, sebagaimana kalian sekarang berlepas diri dari kami di akhirat. Dan jangan penyesalan itu baru sampai kepada kita di akhirat. Ambil segala risiko. Kalau untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, katakan tidak. Karena Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk manapun, kalau itu dalam hal berbuat maksiat kepada Allah Sang Khaliq. Kita tahu, itu maksiat. Maka tidak boleh kita taati. Dan kalau kita kerjakan juga, konsekuensinya dosa kita tanggung masing-masing. Dan jangan pernah syaitan mengatakan kepada kita, Allah tahu kita terpaksa. Karena belum tentu Allah ridho dengan kita mengerjakan itu disebabkan harta dunia. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita berkesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Jalla wa'ala meridhoi kita, membimbing langkah kita pada jalan kebenaran, dan mengampunkan dosa kita di saat yaumil hisab, dan menguatkan kaki kita di atas sirat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmunya. Semoga setelah jika COVID sudah berakhir kita bisa bertemu lagi di kajian offline di Tangsel dan sekitarnya. Untuk para jamaah, kita akan tutup, sebelum kita tutup ada kuis berhadiah pulsa 50.000 untuk 5 orang pemenang. Jadi jangan keluar dulu, jangan leave dulu. Teknisnya akan langsung MC kasih pertanyaan sebanyak 5. Mohon dicatat pertanyaannya dan akan ditulis juga di chat room Zoom. Nanti tolong jawabannya dikirim via chat ke host sebaris, tolong dikirim via chat ke host sebaris, kemudian disertai dengan nama dan nomor telepon yang bisa dihubungi, terutama nomor yang akan dikirimkan pulsa jika antum terpilih jadi pemenangnya. Ini karena waktu udah di zuhur, jadi tidak bisa kita buka kuis langsung tanya jawab satu persatu, langsung aja.
Sekali lagi teknisnya, kita akan langsung bacakan 5 pertanyaan, dan 5 pertanyaan itu juga akan kita tuliskan di chat room-nya Zoom. Kemudian antum kirimkan ke host, beserta nama antum, dan juga nomor telepon antum yang akan diisikan pulsa jika antum terpilih sebagai pemenang. Insya Allah akan ada 5 pemenang yang akan kita pilih. Minimal antum bisa jawab 4 dari 5 pertanyaan yang kita kasih, insya Allah antum bisa jadi pemenangnya. Untuk pemilihan pemenang, mutlak adalah hak panitia dan tidak bisa diganggu-gugat. Pertanyaan pertama, apa yang digunakan iblis untuk menipu manusia? Untuk pertanyaan kedua, apa yang dilakukan oleh Korun yang sempat disampaikan oleh Ustadz Maududi? Sebutkan 2 kelompok manusia yang melihat harta Korun. Yang ketiga, sebutkan salah satu firman Allah dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Nomor 4, berapa panjang dan lebar Gunung Uhud? Sekali lagi, berapa panjang dan lebar Gunung Uhud? Yang tadi sempat disebutkan oleh Ustadz dalam kajian. Dan yang terakhir, insya Allah pertanyaan yang paling susah di sini. Apa judul tema kajian yang disampaikan Ustadz hari ini? Sekali lagi, apa judul tema kajian yang disampaikan Ustadz hari ini? Mohon teman-teman dia mohon dibantu di posting pertanyaannya di chat. Dan untuk para jamaah yang menjawab, silakan langsung DM saja, langsung private chat ke host utama kita dari teman-teman sebaris, hostnya dengan ID sebaris, langsung dikirim ke situ. Sebelum pada live, jangan lupa cantumkan nomor telepon, jika antum nanti kepilih akan langsung kita isikan pulsa ke nomor tersebut. Baik, pertanyaan semua sudah kita tulis di chat room. Ditunggu jawabannya. Kami panitia tidak akan live dulu. Teman-teman silakan kalau memang udah habis jawab, mau live pun tidak masalah. Nanti insya Allah kita akan sesuai amanah, yang terpilih akan kita tambahkan langsung ke nomor antum, pulsa antum. Sebesar Rp50.000 untuk 5 orang pemenang insya Allah. Nanti mungkin pengumuman pemenang akan kita umumin ya di Instagram Alamana. Pokoknya bisa jawab 5-5-nya boleh, yang minimal betul 4, udah insya Allah bisa kita klarifikasi sebagai pemenang. Ya, jadi jawab aja, nanti akan kita isikan pulsanya langsung. Jangan lupa, sekali lagi, sebutkan jawabannya beserta nama antum dan juga nomor telepon antum. Insya Allah nanti untuk transparansi juga siapa yang menang akan posting juga di Instagramnya Masjid Al-Amanah dan juga di Instagramnya Tangsel Mengaji. Akan kita di story kita posting siapa aja pemenangnya juga biar transparan. Tapi insya Allah secara proses akan kita langsung isi ke masing-masing pemenang itu pulsanya ke nomornya. Oke. Dengan demikian berakhir sudah kajian kita hari ini. Semoga kita bisa ilmu yang telah disampaikan Ustadz menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa bertemu lagi di kajian-kajian berikutnya. Bisa juga jangan lupa follow Instagramnya Masjid Al-Amanah. Insya Allah Masjid Al-Amanah juga sering mengadakan kajian-kajian rutin, terutama dengan Ustadz Ayub Sepulo, Ustadz Bu Yahya Tommy, dan Ustadz lainnya. Kemudian juga jangan lupa follow Instagram Ngaji. Insya Allah di situ juga akan banyak info-info kajian. Dan jangan lupa infak untuk kita bantu Ustadz Maududi menyelesaikan pembangunan markas sunnahnya itu di Pekanbaru, dan juga infak operasional untuk Masjid Al-Amanah agar dakwah bisa terus berjalan di Tangsel ini. Akhir acara ini mari kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.